warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman. Di sini saya akan berbagi belajar untuk membuat sebuah database dan tabel di PHP MyAdmin. Baik teman-teman, untuk informasi saja, di sini saya hanya berbagi. Kemudian kita sama-sama belajar intinya di sini. Jadi kalau misal nanti teman-teman ada yang lebih paham atau ada nanti saya yang salah, bisa di komen di channel saya. Dan kita saling berbagi, saling mengingatkan. Baik teman-teman, kita mulai saja langsung. Untuk pertama kali kita tentunya menjalankan server localhostnya. Saya di sini menggunakan XAMPP, mungkin teman-teman ada yang menggunakan app-sep atau yang lainnya bisa juga. Yang penting kita jalankan dulu servernya. Di sini saya sudah otomatis buat XAMPP-nya. Begitu mulai menghidupkan XAMPP, dia Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Kalau teman-teman belum dibuat otomatis, bisa langsung diklik start di sini. Kalau ini udah berjalan, dia di sini berarti tombolnya stop. Jadi teman-teman, pertama caranya teman-teman bisa langsung ketikkan di sini alamatnya. Itu langsung tentunya localhost dulu. Alamat dari server kita, localhost. Kemudian di sini ada php myadmin. Nah, itu cara yang pertama. Untuk cara cepatnya, kalau teman-teman nanti bisa langsung di sini diklik di sini. Nah, jadi langsung dari kontrol panel XAMPP-nya diklik admin. Di sini langsung akan tampil. Untuk yang pertama kali kita akan coba buat database. Ini karena halaman awalnya, bisa diklik di sini, klik basis data atau database menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Ini database yang sudah ada yang sudah sebelumnya saya buat. Kemudian di sini diisi nama database-nya. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah database mungkin sekolah ya. Jadi kita akan buat database-nya tentang aplikasi web untuk sekolah. Kita tuliskan saja di sini nama database-nya sekolah. Kemudian ini di default-nya aja ini. Kemudian kita buat. Ya, setelah kita selesai buat, kita di sini akan diperintahkan untuk di sini ada tulisan tidak ada tabel yang ditemukan di database ini karena kita belum pernah buat tabel sama sekali ya. Jadi kita sekarang akan buat tabel dulu. Jadi yang pertama kali kita mau buat apa dulu nih? Biasanya yang pertama kali untuk buat sebuah web aplikasi itu teman-teman biasanya untuk user loginnya dulu. Jadi kita kan pastinya kalau web aplikasi ada loginnya dulu sesuai dengan klasifikasi levelnya masing-masing usernya. Jadi yang pertama kita perlu buat itu kita buat nama tabelnya itu user login. Di sini jumlah kolomnya kira-kira nanti ada kita buat 6 saja. Nah, sudah kirim. Nah, nanti di sini teman-teman disuruh diisi ini kolom-kolomnya nanti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis tipe datanya banyak. Kemudian atribut-atributnya nanti saya akan jelaskan. Baik, yang pertama kita di sini tentunya buat ID. ID ini unik ya, teman-teman ya. Jadi bisa diketikkan ID login atau bisa dengan user ID. Karena kita kan membuat tabel login ya. User ID-nya, kemudian jenisnya karena ini kita berbentuk angka, kita buat int atau integer. Integer ini harus berupa angka. Jadi nanti kalau di situ mengandung teks itu atau huruf itu nggak akan bisa tersave, akan terjadi error. Kemudian batas maksimum byte data dari int ini 11 teman-teman ya. Maksudnya 11 itu panjangnya itu hanya sampai 11. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi lebih dari 11 tidak akan bisa save gitu. Jadi kalau misal mau membuat suatu kolom yang jenis datanya mungkin nanti teman-teman bisa untuk stok
data atau penjualan barang itu saya tidak sarankan ketika untuk transaksi atau nama kolom harga itu menggunakan INT, tapi bisa menggunakan big INT. Ini bisa mengandung 24, jadi bisa mengandung nilai triliunan. Kalau ini kan hanya miliaran, kalau 11. Tapi kalau untuk big INT ini length panjangnya itu maksimal 24. Jadi kita buat INT aja, jadi user login kan nggak mungkin sampai jutaan ya, hanya puluhan ribu mungkin kalau itu pun aplikasi yang sangat sudah ini ya, yang sangat besar. Jadi kita atau bisa dikosongkan, nanti dia akan maksimal. Kalau kita kosongkan berarti di sini nilai maksimalnya 11. Kemudian bawaannya nanti saya akan jelaskan di kolom lain. Ini dikosongkan dulu. Nah, karena user ID ini bersifatnya unik. Unik itu artinya tidak ada yang boleh double. Jadi teman-teman nanti bisa dibuat auto increment. Jadi maksudnya auto increment di sini di checklist. Nah, maksudnya auto increment itu nanti teman-teman begitu input data itu tidak perlu diinput user ID-nya ini. Seperti di Excel itu dia akan otomatis menambahkan auto increment atau auto number. Jadi setelah nilai angka 1, kemudian 2, setelah 2, 3, dan seterusnya. Jadi tidak perlu diisi. Otomatis jadi ada data yang menambah, dia otomatis menambahkan angkanya itu sendiri. Primary, ini maksudnya primary nanti saya akan dijelaskan di beberapa. Ini fungsinya nanti ketika ada relasi tabel. Setelah itu kita klik create. Di sini masih banyak lagi beberapa kolom, ada komentar, nanti saya akan jelaskan juga. Kemudian virtual, move kolom, jenis. Kemudian ada lagi di sini masih banyak, saya akan jelaskan. Baik teman-teman, selanjutnya yang kolom kedua tentunya kita akan buat username. Kemudian tipe datanya kita gunakan varchar. Kemudian untuk varchar ini sendiri tidak membedakan angka atau huruf, kemudian huruf besar atau huruf kecil. Jadi kombinasi. Jika di dalam nilai varchar ini bisa mengandung huruf, angka, huruf besar, huruf kecil. Dan untuk panjang lengthnya sendiri, untuk varchar ini kisaran 65 ribuan. Jadi kalau lewat dari 65 ribu karakter ya kawan-kawan ya, jadi spasi pun itu dihitung. Jadi sini saya isi saja username itu 50. Kemudian tak ternilai ini maksudnya teman-teman. Jadi kalau kita nanti checklist tak ternilai, ini sama saja dengan 0 bawaannya. Kalau kita checklistnya hilang, maka di sini 0 tidak izin. Jadi teman-teman maksudnya nilai tidak ternilai ini ketika nanti kita akan input data dan di sini kita tidak checklist 0, maka ketika insert data dan datanya itu di kolom username-nya ini kosong, maka dia akan terjadi kegagalan insert data atau tidak mau diinput. Tapi kalau kita izinkan 0 dan makanya bawaannya 0 ya, artinya mengizinkan nilainya tidak ada, itu maka bisa terinput. Jadi kalau data di username-nya ini kosong, dia akan terinput. Tapi kalau ini kita hilangkan checklistnya, tentunya ketika data itu kosong akan terjadi kegagalan atau error. Jadi ini saya tidak checklist teman-teman ya untuk username tidak ternilainya atau nolnya ini, karena username ini kan tentunya wajib harus diisi. Jadi ini nanti teman-teman yang sesuatu yang di situ inputannya wajib diisi itu tidak perlu di checklist ya teman-teman, tidak ternilainya. Itu sebagai bantuan kita nanti ketika akan kita buat coding untuk proses simpan, update data segala macam ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tentunya password. Karena password ini bernilai kombinasi, biasanya huruf besar, huruf kecil, angka, huruf. Ini teman-teman juga bisa menggunakan huruf varchar. Varchar di sini saya buat juga 50. Biar aman saja kita buat 50. Kemudian bawaannya kita tidak
kasih, kemudian dan ini kan password harus ternilai ya, harus ada nilainya ya teman-teman ya. Jadi di sini harus ada apa? Saya tidak checklist karena harus wajib diisi, harus ada nilainya. Kemudian namanya siapa? Kita buat nama penggunanya kita gunakan varchar saja, kemudian panjangnya bisa mungkin 100, kemudian bawaannya tidak ada, dan nama juga wajib diisi ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini kita buat levelnya. Jadi maksudnya level nanti kita buat web itu kan tergantung user levelnya, kita masuk sebagai apa ya teman-teman levelnya, apakah dia sebagai administrator, apa sebagai guru, atau sebagai siswa, atau sebagai staff gitu kan. Jadi nanti kita bagi level-levelnya itu. Saya gunakan INT karena saya mau buat level ini unik teman-teman. Jadi harus dibuatnya apa INT, dan kita buat nanti di sini unik ya teman-teman, nggak boleh ada yang sama. Kita buat 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian ini juga wajib diisi teman-teman, jadi checklist tak ternilainya atau nulnya ini nggak saya checklist karena ini wajib diisi juga, nanti levelnya dia sebagai apa. Nah di sini kita fungsi komentar, jadi teman-teman di sini saya akan buat seperti ini, nanti sebagai pengingat saja ya teman-teman ya. Satu itu sama dengan administrator, bisa dikasih koma atau enggak. Kemudian ini hanya komentar ya teman-teman. 2 itu bisa nanti kita kasih nilai kepala sekolah. Kemudian 3 nanti bisa sebagai user apa maksudnya level 3 itu sebagai guru. Kemudian yang keempat ini nanti bisa sebagai staff. Kemudian yang kelima ini nanti akan saya buat murid. Nanti teman-teman akan tahu di sini komentarnya maksudnya apa. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya kita buat kolom di sini status. Status di sini nanti saya akan menggunakan angka. Jika 1 dia maka aktif dan 2 dia tidak aktif. Kita gunakan di sini nanti ketika kita akan login. Jadi yang diizinkan login itu hanya user-user yang berstatus aktif. Jadi paham ya teman-teman ya. Kalau yang dia statusnya 2, jadi atau tidak aktif, maka tidak diizinkan untuk login. Di sini saya panjangnya hanya 1. Kemudian untuk bawaannya nanti saya buat default ketika kita akan simpan data user baru, user login baru, dia otomatis akan aktif. Nah, tadi aktif nilainya apa? 1. Jadi saya ini bawaan ini saya buat seperti yang didefinisikannya 1, karena ketika save data dia statusnya langsung 1, artinya dia langsung aktif. Kalau saya buat 2, nanti ketika save data dia otomatis akan terisi 2, jadi statusnya tidak aktif. Jadi nanti teman-teman di status ini tidak perlu diinput sama dengan yang di user ID. Jadi saya buat 1 saja, ketika save dia langsung aktif, bisa login. Kemudian tidak ternilai, ini tidak saya kasih juga checklistnya karena wajib diisi, karena dia otomatis akan diisi dengan nilai 1, tidak auto increment ya teman-teman ya, karena dia hanya 1. Nanti untuk mempermudahnya lagi, saya di sini akan buat 1 sama dengan aktif, 2 sama dengan tidak aktif. Oke teman-teman, dari situ sudah selesai. Baik teman-teman, kita langsung aja simpan ya. Setelah kita simpan, di sini strukturnya, kolom-kolomnya, kalau kita mau melihat datanya dijelajahi.
Nah, ini kan belum ada datanya teman-teman ya. Nah, ini tadi maksudnya dari komentar untuk mengetahui informasi kita. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat, oh levelnya 1 atau 2, ini sebagai 1 administrator, 2 kepala sekolah, 3 guru, 4 staf, kemudian statusnya pun begitu. Oke teman-teman, sebelum kita insert data di tabel user login yang baru kita buat ini, di sini saya akan mencoba menambahkan kolom lagi. Di sini kan baru ada user ID, name, password, nama, level, kemudian status. Kita mau menambahkan di situ alamat. Jadi caranya teman-teman nanti klik struktur. Kemudian untuk penambahannya itu teman-teman lihat di bawah di sini ada tambahkan satu kolom, setelah kemudian pilihannya dia di mana. Di sini at beginning of table artinya dia di kolom pertama mulai dari tabel dari pertama, kemudian atau dia setelah user ID, ataukah dia setelah username, ataukah dia password seterusnya, setelah password, setelah nama, setelah level. Kemudian di sini saya akan menambahkan satu kolom saja yaitu alamat, kemudian saya buat setelah status kirim. Di sini saya akan tuliskan alamat. Kemudian teman-teman untuk jenis tipe datanya, kalau untuk alamat saya sarankan menggunakan teks tidak varchar, karena kalau varchar hanya mengandung 65.000 karakter saja, itu pun spasi sudah dihitung. Panjangnya tidak usah diisi saja, dalam artian kalau dia tidak diisi maka dia bisa maksimal panjangnya. Kemudian bawaannya, nah ini teman-teman untuk alamat ini kan tidak wajib diisi. Jadi saya buat di sini saya izinkan 0 atau tidak ternilainya di checklist. Jadi nanti kalau ketika insert data alamatnya kosong, itu tetap data itu bisa diinput, tidak terjadi error. Yang lainnya tidak ada, atribut lainnya. Oke, kita simpan. Nah, nanti bisa teman-teman klik lagi tombol strukturnya ini. Alamat sudah otomatis bertambah ya teman-teman ya. Nanti bisa lihat setiap jenis-jenis yang kita input tadi, teman-teman bisa melihat ternilainya tidak. Ini artinya wajib diisi ya, tidak ternilai ini maksudnya kosong, ini tidak, jadi harus diisi. Kemudian tidak ternilai untuk alamat ya, artinya boleh kosong. Kemudian untuk merubah nama kolom ini teman-teman bisa klik di sini ubah. Untuk menghapus bisa klik hapus, atau untuk pilih semua, untuk menghapusnya semua bisa di checklist pilih semua di sini kemudian dihapus. Gitu teman-teman ya. Nanti yang lainnya saya akan jelaskan lagi, ini atribut-atribut di sininya. Kemudian bagaimana teman-teman kalau misal alamat ini kan di bawah, biasanya alamat itu kan setelah nama, ya kan. Untuk level dan status itu kita taruh bawah saja. Bagaimana kita memindahkan alamat ini setelah nama? Teman-teman bisa klik di sini mau kolom fungsinya. Nah, di sini kolom-kolom yang teman-teman tadi buat di sini ada semua. Nah, kita alamat akan rubah atau kita geser teman-teman, nanti diklik atau di drag ya, diklik saja, ditahan, kemudian dinaikkan di bawah nama. Setelah itu kita kirim. Nah, nanti otomatis sudah berubah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan coba menambahkan satu lagi kolom. Di sini kolom pembuatan, tanggal pembuatan dari create user itu sendiri. Jadi saya akan menambahkan di sini satu kolom lagi setelah status ya. Teman-teman nanti bisa buat di sini setelah status. Nanti teman-teman bisa tambahkan satu kolom lagi, kirim. Di sini saya akan buat create. Kemudian, nah ini teman-teman menggunakan, karena ini tanggal, jadi nanti teman-teman menggunakan format tipe jenisnya itu date. Nah, tapi di sini teman-teman saya mau buat untuk date ini otomatis terisi seperti auto increment tadi. Jadi menambahkan nilainya sendiri.
otomatis 1 2 3, tapi kalau untuk tanggal ini nanti saya mau buatnya otomatis terisi tanpa ada inputan. Jadi maksudnya tanpa diinput dia otomatis terisi sesuai dengan tanggal yang diinputnya sekarang. Tanggal real time-nya. Itu bagaimana pilihannya? Itu bukan di date, tapi di pilihannya di timestamp. Nah, ini teman-teman ya, timestamp. Kalau date time ini berarti nanti akan menampilkan tanggal dan waktu jam. Tapi kalau date aja dia menunjukkan tanggal saja. Kemudian untuk timestamp ini otomatis terisi tanggal dan waktu gitu ya teman-teman ya. Jadi tanpa ada inputan, tanpa kita masukkan nilai tanggal dan waktunya, dia akan otomatis menambahkan nilai itu sendiri. Karena ini otomatis menambah, jadi bawaannya tidak tidak nol teman-teman ya. Jadi otomatis terisi, jadi dia wajib diisi, jadi tidak di checklist. Oke, kita simpan. Kita klik lagi struktur, kita lihat datanya sudah ada di sini. Oke. Kemudian teman-teman kita akan menambahkan satu data. Kita akan coba menambahkan satu data. Kita ingat-ingat di sini. Di sini ada komentar-komentarnya tadi. 1 administrator, 2 kepala sekolah. Ini untuk levelnya teman-teman ya. 3 guru, 4 staf, 5 murid. Kemudian untuk statusnya diperbolehkan loginnya itu 1 aktif, 2 tidak aktif. Coba kita akan menambahkan satu data ya teman-teman ya. Itu ditambahkan, diklik di sini. Tambahkan. Karena user ID tadi bernilainya otomatis terisi, jadi auto increment otomatis. Jadi tidak perlu diisi teman-teman ya. Di sini saya akan mengisi di username saja. Misal saya username-nya kepala sekolah. Kenapa tidak spasi? Biasanya umumnya untuk username itu tidak boleh ada spasi ya teman-teman ya. Kemudian untuk password, di sini saya coba isikan password. Oke, setelah saya isi password, kemudian teman-teman untuk password ini pada umumnya ini akan dikonvert menjadi unik. Jadi nanti diisi tabelnya itu nilai asli atau tulisan asli dari password ini tidak akan terlihat karena dia akan diekstrak menjadi kode unik. Nah, kode unik itu sendiri bagaimana cara merubahnya? Nanti teman-teman umumnya menggunakan fungsi MD5. Nah, ini teman-teman, klik MD5. Jadi nanti kita lihat hasilnya teman-teman ya. Password ini tidak akan terlihat nanti setelah diinsert datanya dia tulisannya bukan password lagi, tapi dia akan panjang unit, ada angka, ada huruf. Padahal di sini kita ketikannya hanya huruf saja ya teman-teman ya. Kemudian untuk namanya saya di sini coba tulis. Nah, untuk alamat ini tidak ternilainya di checklist. Dalam berarti dia boleh nol ya, teman-teman, boleh kosong. Jadi kita coba tidak usah diisi. Kemudian untuk levelnya itu tadi 1 administrator, 2 kepala sekolah, 3 guru, 4 staf, 5 murid. Jadi ini kepala sekolah ya. Jadi kita buatnya 2. Kemudian untuk statusnya, nah kita kan buat tadi otomatis 1 aktif, 2 tidak aktif. Nah ini otomatis teman-teman dia sudah berisi 1. Nah kemudian untuk tanggal create usernya itu karena dia current time kita pilihnya, jadi tidak perlu pilih di sini teman-teman ya. Tidak perlu pilih, jadi biarkan saja nanti otomatis akan terisi. Oke, kalau sudah kita kirim karena kita akan menambahkan satu data. Kalau 2 data di sini nanti simpannya di sini. Kalau 1 data itu simpannya atau kirimnya di sini. Ya, ini hasil bahasa pemrogramannya SQL yang sesungguhnya seperti ini teman-teman ya. Ini jangan dikirim lagi teman-teman ya. Kalau dia dikirim lagi di sini, maka dia akan di-insert lagi atau ditambahkan lagi. Jadi teman-teman hanya perlu dijelajahi sini atau dilihat hasilnya. Oke. Teman-teman sudah terlihat untuk password. Tadi saya isikan namanya isinya itu kan password ya. Nah, di sini akan diekstrak menjadi kode unik. Ini sebagai security. Jadi untuk menghindari hacker-hacker
yang bisa membobol password karena nilai aslinya tidak akan terlihat. Dia akan kombinasi seperti ini. Oke teman-teman, untuk berikutnya persingkat waktu, nanti teman-teman kalau mau mendapatkan data bisa ditambahkan di sini. Tepat tadi tambahkan satu, ini 2 data, kirimnya di sini. Kalau 1 data kirimnya di sini teman-teman ya. Untuk tahap berikutnya saya akan mencoba merubah data inputan di sini. Kemudian kita akan coba di sini atribut-atribut yang sudah kita jadi tetapkan di awal pembuatannya teman-teman ya. Coba kita jadi kliknya di sini kalau untuk rubah datanya. Nah, di sini passwordnya kan sudah terekstrak. Misal saya ganti lagi passwordnya menjadi password tanpa diubah menjadi MD5, diekstrak menjadi MD5. Jadi di sini tidak saya ubah ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu fungsi dari MD5 itu untuk apa. Kemudian alamat sudah kita kirim. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai asli password itu terlihat. Tapi kalau kita rubah, kita ekstrak lagi tadi menjadi MD5, maka dia diekstrak menjadi kode unik. Lihat teman-teman ya. Di sini. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat satu database tadi bernama databasenya sekolah, kemudian satu tabel untuk user login, tabelnya namanya. Kemudian kita buat atau menambahkan satu data baru. Sekarang kita akan coba delete ya teman-teman ya. Hapus di sini. Oke. Nah, oke, kita sudah hapus. Mungkin sekian tutorial dari saya. Kita sama-sama belajar, teman-teman. Mohon dikoreksi apabila saya ada salah. Jika teman-teman yang lebih paham, mengerti, atau memberikan masukan kembali. Untuk video-video berikutnya, untuk tutorial masih dalam PHP MyAdmin, sebelum kita akan memulai pembuatan web aplikasi PHP-nya, kita akan bahas dulu kupas tuntasnya di pembuatan database-nya. Kita mungkin akan menambahkan tabel-tabel baru dengan atribut-atribut yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian saya akan coba buat relasi tabel juga. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.